Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 24 Februari 2025. Renungan kali ini saya ambil dari Matius 13 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Mari kita berdoa untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari renungan hari ini, minta pertolongan dari Allah kita. Bapak Surga, kami bersyukur karena boleh berkesempatan untuk mendengarkan kembali renungan harian. Berkati supaya kami boleh mendapatkan berkat dan juga mendapatkan penghiburan, kekuatan dari pendengaran akan firman-Mu. Iman kami boleh diteguhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan Yesus pernah memakai ilustrasi tentang ragi sebagai gambaran yang punya pengaruh negatif. Itu di dalam Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, yaitu murid-muridnya, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Jadi ragi, seperti ragi itu, maka pengajaran atau pengaruh itu berdampak kepada orang lain. Bila dibiarkan cukup lama, bisa mempengaruhi secara luas dan mendalam. Nah, jadi ragi orang Farisi, yaitu pengajaran, perbuatannya, itu menjadi dampak yang negatif bagi masyarakat pada zaman Tuhan Yesus. Nah, sekarang dalam hal ini, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, prinsip-prinsip kerajaan Allah itu akan mempengaruhi dunia ini. Seperti ragi mempengaruhi tepung, adonan, meskipun banyak. Tepung itu banyak, adonan itu banyak, dan raginya sedikit, tetapi akan mempengaruhi keseluruhan tepung itu. Dan itu membutuhkan waktu, dan bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Demikian juga kerajaan Allah itu ketika mempengaruhi ke dalam dunia ini, memang kita tidak mengharapkan memberi efek yang segera atau instan. Tetapi meskipun lambat, akan mengubah dunia untuk seterusnya. Nah, inilah yang akan kita lihat bagaimana sejak zaman Tuhan Yesus, Injil itu diberitakan ke seluruh dunia dan memberi dampak kepada kehidupan manusia. Sehingga saya merasa tidak berlebihan kalau saya mengatakan kita yang hidup di tahun 2025 ini, apapun kondisi kita saat ini, kondisi keadaan masyarakat kita saat ini jauh sudah mengalami dampak positif dari kerajaan Allah. Ada 7 hal, saudara. Ada 7 sektor bagaimana kerajaan Allah itu telah mempengaruhi kehidupan umat manusia. Yang pertama adalah secara etika dan moralitas. Prinsip Alkitab tentang kasih, pengampunan, dan golden rule atau perintah emas, itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Itu telah menjadi dasar bagi nilai banyak masyarakat modern. Yang kalau masyarakat itu tidak dipengaruhi oleh paham firman Tuhan, prinsip dari kerajaan Allah ini, masih banyak orang yang mungkin masih hidup dalam peperangan, hidup dalam pertikaian. Dan saya teringat cerita yang sangat berkesan kepada saya adalah bagaimana misionaris dari Amerika, yaitu Jim Elliot dan teman-temannya, itu menghentikan atau mengakhiri perang antar suku, antar kampung, antar daerah, ya, antar desa di suku pedalaman yang ada di Ekuador, suku Waodani. Nah, jadi itu sebuah contoh saja, ya, bagaimana etika dan moralitas dari kerajaan Allah itu mempengaruhi kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah dari sektor hak asasi manusia.
Kekristenan telah menjadi pendukung bagi gerakan yang mempromosikan hak-hak asasi manusia, misalnya menghapus bahkan melarang perbudakan. Meskipun ini membutuhkan waktu yang lama, tetapi oleh orang-orang Kristenlah yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, yang memahami firman Tuhan, merekalah yang berjuang untuk menghapus perbudakan dan bahkan mendorong kesetaraan ras, semua ras di dunia, suku di dunia, dan juga kesetaraan gender. Ya, jadi kalau bukan karena pengaruh prinsip kerajaan Allah, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan serupa segambar dengan Allah, artinya sederajat, saudara. Maka kalau bukan karena pengaruh dari kekristenan itu, masih banyak budaya yang mengedepankan kaum pria ketimbang kaum perempuan. Tidak usah jauh-jauh, 200 atau 300 tahun yang lalu, keadaan dunia, kesetaraan gender itu masih banyak belum terjadi di berbagai suku, budaya di dunia ini. Tetapi oleh karena pengaruh kekristenan, maka zaman sekarang orang pada umumnya menganggap perempuan dan laki-laki itu sama saja atau setara. Yang ketiga adalah di sektor kesejahteraan sosial. Gereja sejak awal itu membangun praktek merawat orang miskin dan juga orang-orang yang sakit, karena meneladani Tuhan Yesus yang dalam pelayanannya memberitakan kabar kedatangan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Tuhan Yesus selalu menyertai dengan pelayanan kepada orang miskin, orang sakit, sehingga sejak awal gereja itu begitu peduli terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi demikian. Dan gereja juga menjadi pelaku utama dalam pendirian panti-panti asuhan untuk merawat anak-anak yang yatim piatu, atau panti jompo, tempat bagaimana orang-orang tua itu yang terutama yang terlantar itu bisa dirawat. Dan juga gereja jugalah yang banyak berkontribusi dalam masalah kesehatan, itu dalam bentuk rumah sakit dan pengobatan-pengobatan masuk ke dalam pelosok-pelosok daerah. Dan itu telah menjadi dasar bagi sistem kesejahteraan masyarakat modern. Yang keempat adalah kontribusi atau nilai kerajaan Allah terhadap struktur keluarga. Saudara, kekristenanlah yang menekankan pernikahan itu adalah satu orang laki-laki dan seorang perempuan, dan bahwa Allah membenci perceraian, sehingga menekankan pernikahan dan keluarga dalam kekristenan mempengaruhi struktur keluarga. Sekali lagi, beberapa ratus tahun yang lalu masih lumrah praktek poligami, dan masih lumrah perempuan itu dianggap sebagai hak milik dari laki-laki, dan sehingga derajatnya itu lebih rendah daripada kaum laki-laki. Tetapi karena prinsip-prinsip kerajaan Allah, struktur keluarga modern itu bisa dipengaruhi secara positif. Yang kelima adalah pendidikan. Para misionaris Kristen adalah mereka memainkan peran yang sangat-sangat penting dalam menyebarkan literasi, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis, dan juga ikut berpartisipasi besar dalam pembangunan institusi pendidikan di seluruh dunia. Jadi 500 tahun yang lalu masih banyak suku-suku, masih banyak masyarakat itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, masih banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan, bahkan ada kasta-kasta yang kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang menganut sistem kasta. Maka pendidikan itu hanya untuk mereka yang di kasta yang tinggi, dan kasta yang paling rendah itu dianggap tidak pantas, tidak berguna, tidak ada hasilnya mendapatkan pendidikan. Nah, tetapi para misionaris Kristenlah yang mengubah wajah dunia, sehingga masyarakat modern itu mengedepankan pendidikan sebagai hak asasi bagi seluruh umat manusia. Yang keenam adalah dalam hukum dan pengadilan. Prinsip-prinsip Kristen dalam hukum sesuai dengan hukum Taurat itu telah mempengaruhi sistem legalitas, berkontribusi bagi pembentukan berbagai konsep seperti hak-hak individu,
proses pengadilan yang adil, dan juga proses pengadilan yang manusiawi. Ya, bahkan hukuman mati yang manusiawi. Meskipun hukuman mati bisa kita pandang sebagai hukuman yang paling berat yang bisa dijatuhkan kepada seorang manusia. Tetapi prinsip-prinsip kekristenan menekankan dan mengubah cara hukuman mati itu menjadi selebih manusiawi. Terdakwa itu atau terpidana maksud saya itu tidak mengalami kematian yang memalukan. Yang ketujuh adalah dalam bidang seni dan budaya. Tema-tema Kristen dan kisah-kisah Alkitab telah mempengaruhi begitu jauh sektor seni, baik itu seni rupa, seni lukis, arsitektur, sastra, dan juga seni musik. Kita tahu bahwa kekristenan punya budaya musik yang panjang dan begitu kaya, saudara. Nah, jadi karena nilai-nilai kekristenan itulah kerajaan Allah itu nampak telah mempengaruhi, seperti adonan yang dikamirkan oleh ragi. Itu di level global, itu di level dunia ini. Nah, bagaimana di level individu? Saudara, kalau kita pandang diri kita itu seperti dunia yang kecil, maka seharusnya lah firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah itu juga boleh mengkamirkan hidup kita seutuhnya. Kiranya renungan ini boleh menginspirasi dan menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau kita hidup di abad ini, di tahun ini, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, patut kita berhenti sejenak untuk bersyukur. Ya, berhenti dari memikirkan masalah kita, dan kita mengucap syukur bahwa kita hidup di zaman di mana kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah itu sudah berpenetrasi begitu dalam, sudah mengubah banyak hal di dalam kehidupan masyarakat kita, dan kita bisa hadir di tengah-tengahnya, dan baiklah hidup kita tetap menjadi pembawa dampak yang positif itu. Sekali lagi, sampai jumpa di episode berikutnya. Yesus memberkati.